datang menyembah Tuhan. Kami datang menyenangkan Tuhan. Biarlah ya Tuhan pujian kami boleh nyenangin Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan terus menolong menopang kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami masih terus memuji menyembah Tuhan. Kami terus masih Engkau berikan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-berkat-Mu sering masih terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan. Engkau sapa kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan. Engkau sampaikan pesan-Mu bagi kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Supaya kami terus berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya sekiranya kami memperhatikan perintah-perintah-Mu, maka damai sejahtera kami akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kami akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada di rumah-rumah pada pagi hari ini Tuhan. Yang kami boleh bersama-sama bersaat teduh. Tuhan berkati kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami boleh bersama-sama mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita semua yang rindu mendengar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya kita semuanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kebugaran roh.
diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu, Timotius sebagai anak rohaninya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk terutama di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat pada saat itu. Timotius ini sangat muda, sangat muda dan masih belum berpengalaman. Tapi Paulus meminta kepada Timotius untuk walaupun dia masih muda, tapi jangan dia dianggap rendah. Jadilah teladan di mana Tuhan tempatkan dia. Bapak Ibu, disebutkan dari di ayat sudah kita baca, latihan badani dan latihan rohani, ibadah. Kalau latihan badani mungkin sudah kita sering melihat, baik itu atlet maupun kita sendiri yang sering latihan olahraga atau latihan diet misalnya. Ya, ada banyak contoh-contoh. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk menjaga kebugaran rohani kita. Latihan untuk beribadah. Beribadah di sini maksudnya Paulus bukan beribadah seperti kebaktian dengan liturgi tertentu, tetapi beribadah di sini maksudnya adalah bagaimana Timotius itu menjaga hidupnya menjadi pelaku firman, menjaga hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Jadi karena itu di ayat 12 Paulus katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Paulus mengajak Timotius untuk melatih dirinya untuk hidup saleh. Ya, kita tahu seperti misalnya Ayub itu hidup saleh. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Yusuf hidup saleh, dan maksudnya adalah supaya Timotius itu benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Paulus minta kepada Timotius untuk hidup saleh, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan apa nasihat Paulus kepada Timotius? Bagaimana supaya memiliki kebugaran roh, hidup di dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita sekarang mungkin sering istilahkan on fire. Nah, dia sering bilang on fire. Artinya rohnya menyala-nyala. Terus bersemangat. Nah, bagaimana nasihat Paulus kepada kepada Timotius? Kalau kita mungkin bisa baca di ayatnya yang ke-13, ya, di ayat yang ke-13, nah, di sini dikatakan, sementara itu sebelum sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Artinya apa? Paulus menasihati Timotius. Yang pertama, bertekunlah membaca firman Tuhan. Ya, gembala kita di sini, Koben, selalu menganjurkan kita, meminta kita untuk bertekun membaca firman Tuhan. Berapa pasal? 10 pasal. Ya, kita harus supaya tetap on fire, tetap berkobar-kobar, semangat kita untuk ikut Tuhan, baca firman Tuhan. Yang pertama itu nasihat Paulus kepada Timotius. Yang kedua, kalau kita baca berikutnya di ayat ke-15-nya. Ya, di ayat 15 dikatakan, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya apa? Jadi pelaku firman. Sudah baca firman Tuhan, berikutnya adalah kerjakan firman Tuhan.
Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dan ini penting. Jadi supaya kita jangan tong kosong nyaring bunyinya. Hanya bisa ngomong, hanya bisa pengetahuan, membaca, mengenal firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya. Nah, itu sama saja dengan iman yang mati. Nah, yang ketiga, di ayat 14. Ya, di ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Artinya apa? Masing-masing kita Tuhan telah berikan karunia. Kembangkan, maksimalkan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Macam-macam karunia bagi masing-masing kita sudah diberikan oleh Tuhan. Pergunakan itu. Jadi yang pertama tadi, bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua, lakukan, kerjakan firman Tuhan itu. Yang ketiga, optimalkan, ya, pergunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan yang keempat, ayat ke-16-nya, ini penting. Ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya apa? Harus berjaga-jaga. Harus waspada. Ya, kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Ya, kalau dikatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ya saya bacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus menasihati Timotius untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Ajaran-ajaran yang menyimpang. Tuhan mengutus Timotius. Saat ini pun kita banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya sederhana. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di kantor atau mungkin di rumah, ya. Mengenai hal integritas, misalnya satu hal, misalnya kejujuran. Sering kita mengabaikan mengenai kejujuran. Bapak Ibu, ayo kita bangkit, ya. Kita harus, roh kita harus menyala-nyala terus. Baca firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga, awasi diri kita, waspada, berjaga-jaga, ya, supaya kita, pengajaran kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Saya percaya dengan kita melakukan hal-hal ini, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, nah kita akan terus memelihara api, on fire terus. Walaupun saat ini kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi kita percaya justru tantangan dan pergumulan itu menjadi alat untuk kita melihat kebesaran Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa bekerja dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Ayo, tetap on fire, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang baik, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk terus menjaga kebugaran roh kami, supaya kami terus on fire, terus menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Rindu untuk terus membaca firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, mengembangkan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, dan waspada dan berjaga-jaga terus. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini dapat kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang bersama-sama kami pada pagi hari ini untuk bersaat teduh. Tuhan tolong untuk berkati apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kuasa-Mu jauh lebih besar. Kasih-Mu jauh lebih besar. Kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut lagi. Karena Engkau berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini,
Kami mau jadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan tolong untuk berkati kami, urapi kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani